Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Semoga berkah rahmah dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin amin amin. Senang sekali di hari yang cerah ini saya diberi kesempatan kembali untuk bisa bertemu dengan para bakti lovers di seantero dunia untuk kembali mencurahkan asa dan unek-unek yang selama ini terpendam di dalam kolbu sanubari. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali tentang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, terima kasih telah mendengarkan podcast saya. Kita lanjutkan lagi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mencapai materi tentang sumber sosiologis sebagai dasar negara. Seperti yang saya sampaikan yang lalu, bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus senantiasa menjadi landasan atau pijakan atau dasar kita dalam beretika dan juga moral dalam segala bidang. Dalam Ipolexos Budhankam, etika dan moral dalam kita berpolitik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, pemerintahan, maupun pembentukan dan penegakan hukum. Kemudian yang kedua juga, arti Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar penyelenggaraan negara, jadi seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk peraturan undang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Jadi dasar, jadi Pancasila secara hierarki bahkan letaknya berada di atas undang-undang dasar, di atas konstitusi kita. Jadi itulah Pancasila sebagai dasar pembentukan dan penegakan hukum. Kemudian yang kemarin sudah sampai ke sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara sosiologis, Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila merupakan kesepakatan luhur dari para pendiri bangsa, dari bangsa Indonesia ini, dari bermacam-macam suku, macam-macam geografis, macam-macam daerah, berasal dari berbagai golongan dan perbedaan, kemudian saling sepakat untuk menjadi satu kesatuan yang dinamakan negara Indonesia, mendirikan suatu negara berdasarkan Pancasila. Sumber secara sosiologisnya. Sedangkan secara tata perilaku sendiri, sila-sila dalam Pancasila bermakna bahwa sila pertama mengakui bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang religius atau bangsa yang percaya terhadap kekuatan di atas manusia, mengakui nilai-nilai ketuhanan secara sosiologis sebagai dasar bangsa Indonesia. Berarti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Sila kedua berarti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cinta terhadap kemanusiaan, yang peduli terhadap kemanusiaan, bangsa yang menentang penjajahan. Karena apa? Karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan dan keadilan. Meskipun pada saat ini dapat dikatakan penjajahan di dunia tidak ada lagi ya, mungkin bangsa yang masih terjajah di dunia saat ini ya bisa dikatakan bangsa Palestina ya, dijajah oleh bangsa Israel. Mengingat sila kedua ini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta kemanusiaan, yang sangat
mencaci maki, sangat mengecam segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini, maka dari itulah kita senantiasa mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mengecam apa yang dilakukan oleh para Zionis Israel dan pembela-pembelanya. Dan bangsa Indonesia sendiri, negara Indonesia sendiri juga sampai saat ini masih tidak mengakui organisasi Israel sebagai negara karena itu tadi, karena nilai kemanusiaan tadi, kita tidak akan bisa mengakui bangsa yang suka menjajah, yang masih menjajah bangsa lainnya. Kita baru akan mengakui negara bangsa Israel, bangsa Zionis Israel, jika telah ada solusi dua negara. Jika ada dua negara, yaitu negara Palestina dan negara Israel yang sama-sama berdaulat, sama-sama merdeka, sama-sama berdaulat, sama-sama diakui sebagai negara. Tapi kan sampai sekarang Palestina belum bisa merdeka sepenuhnya. Meskipun ada pemerintahnya, meskipun ada wilayahnya, meskipun ada rakyatnya, tapi belum bisa dikatakan merdeka karena masih diatur-atur oleh bangsa Zionis tersebut. Masih suka diserang, suka dizolimi gitulah. Jadi masih terjadi penjajahan dan kita sangat menentang bentuk penjajahan meskipun Israel menawarkan akan memberikan bantuan keuangan sampai banyak, sampai triliunan rupiah, akan memberikan teknologi pertanian yang mutakhir pada Indonesia jika mengakui Israel. Tapi tentu saja kita tidak akan tergoda dengan ekonomi karena yang paling penting kita adalah kemanusiaan sesuai dengan sila-sila kedua Pancasila. Lanjut lagi, kemudian sila ketiga menyatakan bahwa ini pernyataan politis bahwa rakyat senusantara telah bersatu dan bersepakat mendirikan bangsa Indonesia yang tadinya masih kerajaan-kerajaan, masih dari Sabang sampai Merauke masih dijajah, kemudian merdeka, kemudian ini menyatakan bahwa kami senusantara telah bersatu menjadi satu bangsa Indonesia di atas berbagai perbedaan yang ada. Kemudian sila keempat adalah pernyataan sebagai bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat dengan penuh hikmah kebijaksanaan dalam merumuskan kebijakan. Jadi kita bukan hanya mahstat atau hanya raja gitu. Pokoknya kalau saya perintah titah begini maka harus dilakukan ini, tidak boleh ada oposisi. Tentu saja tidak bisa seperti itu. Kita memusyawarahkan secara mufakat jika ada persoalan yang datang kepada kita. Itulah semangat dari sila keempat. Kemudian sila kelima, ini menunjukkan cita-cita dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Ini cita-cita kita. Tentu saja demikian, kita bukanlah kapitalisme atau liberalis kapitalis yang mereka lebih condong untuk golongan-golongan yang kaya, golongan-golongan yang bermodal itu lebih mendapat perlakuan istimewa dari pemerintahannya. Tapi kita ingin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi sumber sosiologisnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara, sumber yuridisnya tercantum dalam pembukaan Pancasila. Alinea keempat, itu tercantum Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis dalam kalimat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Nah, itu di bawahnya selanjutnya adalah Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara yuridis terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Selain itu juga pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan negara, di mana di situ disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. Selain itu juga Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam ketetapan MPR nomor 8 nomor 18 maksud saya, nomor 18 MPR garis miring 1998. Jadi Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi oleh karena itulah maka jika terjadi konflik hukum, konflik perundang-undangan dalam ketatanegaraan Indonesia, apakah ini lex specialis derogat legis generale, lex posteriori derogat legi priori, ataukah satu lagi lex superiori derogat legi inferiori, akan lebih baik lagi jika dasarnya adalah dasar dalam kita bertindak yang manakah peraturan perundang-undangan yang dimenangkan adalah berdasarkan dari Pancasila, yang manakah peraturan perundangan yang sesuai dengan Pancasila, yang manakah peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi kita harus senantiasa menilai apakah peraturan perundangan itu baik atau tidak, itu didasarkan dari nilai-nilai Pancasila. Apakah peraturan tersebut hanya memihak pada golongan kaya saja, berarti kan itu undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Pancasila berarti. Padahal setiap materi peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita lanjutkan. Sumber politis sebagai dasar negara. Tadi itu sudah disampaikan, berarti secara Pancasila mendasari sikap politis bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan. Ini tentu saja juga tercermin dalam sikap diplomatis kita, sikap kita keluar di masyarakat internasional, sikap politis bebas dan aktif kita. Kemudian juga menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional dan landasan etik dalam kehidupan berperilaku perpolitikan Indonesia. Sudah saya sampaikan di curhatan saya sebelumnya bahwa ada sila pertama sebagai semangat kita, sebagai kerohanian kita. Di sila pertama adalah berpolitik. Dilakukan dengan cara apa? Dilakukan dengan cara sila keempat. Demi apa kita harus berpolitik? Demi sila kelima. Itulah tujuan dari kita berpolitik. Kemudian juga norma hukum dalam memformulasikan maupun mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, juga senantiasa menjadi norma dalam pemerintah itu menjalankan, mengimplementasikan kebijakan publik. Kalau secara sumber historis, teman-teman bagi lovers mungkin sudah kita bahas pada saat sejarah bangsa di undang-undang saya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
kita lihat apa saja yang antara lain terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Seperti terlihat bahwa di alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa ini yang tercantum dari sini, kan kita bisa mengerti bahwa kita sebagai bangsa Indonesia sangat menghargai kemanusiaan, sangat mempedulikan kemanusiaan. Dan kita juga pada saat itu, founding fathers kita sudah mengenal tentang hak, bahwa kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa. Kita sudah mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah hak asasi. Meskipun saat itu hak asasi manusia juga masih jadi perbincangan dalam sidang-sidang PBB, ya, bahwa kita mengakui bahwa kemerdekaan oleh setiap bangsa merupakan hak asasi. Jadi bangsa Indonesia sangat menghargai hak asasi, menjunjung tinggi tanpa pengecualian. Dari bangsa-bangsa barat tidak usah mengajari tentang hak asasi, hak kemerdekaan. Lawang mereka sendiri saja penjajah kok bisa ngomong tentang hak asasi manusia, kan gubrak. Jadi dalam pembukaan alinea pertamanya itu memuat pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga harus dihapus agar semua bangsa di dunia ini dapat mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia. Kemudian pernyataan subjektif juga bangsa Indonesia tentang partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan dan imperialisme. Jadi itulah tadi, kita bangsa yang menghargai hak asasi manusia dan juga kemanusiaan. Dan juga kita ingin agar negara-negara di dunia ini tidak mengalami penjajahan, karena harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Nah, baik, dilanjutkan. Kemudian alinea keduanya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita bisa melihat di sini ada nilai berjuang di sini, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Jadi di sini kita mengerti bahwa bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan adalah karena perjuangan. Jadi bukan semata-mata pemberian dari bangsa lain, bukanlah hadiah manis dari pemerintahan Jepang sehingga akhirnya bisa mencapai kemerdekaan. Itu salah sekali, bukan seperti itu. Tapi karena perjuangan. Dan di sini juga mengandung cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu pada kalimat negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah cita-cita nasional. Di sini berarti bahwa kemerdekaan tersebut bukanlah merupakan tujuan akhir, tapi baru pintu gerbang saja. Untuk melanjutkan apa, yaitu mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi di alinea kedua terdapat nilai-nilai perjuangan dan juga cita dari bangsa Indonesia. Lanjut di alinea ketiga, atas berkah rahmah Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kenyataan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, ini tentu saja sudah dapat kita saksikan bahwa di alinea ketiga ini terkandung nilai religius, nilai ketuhanan,
bahwa kita merdeka bukan hanya karena diplomasi saja, bukan hanya karena perang saja, bukan hanya karena perjuangan saja, tapi juga atas berkah rahmah Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak melupakan bahwa segala sesuatu itu terjadi juga atas kehendak dari Yang Kuasa. Jadi tercapainya kemerdekaan bukan hanya usaha manusia semata akibat dari perjuangan dan diplomasi, namun juga merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Di sini juga merupakan pernyataan kedaulatannya, berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan juga pernyataan kemerdekaannya. Menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi pada alinea ketiga ini tercantum pernyataan deklaratifnya bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara yang baru lahir, jadi menyatakan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah sudah merdeka. Di alinea ketiga ini. Kita lanjutkan bagi lovers. Kemudian di alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila selanjutnya. Jadi di alinea keempat ini seperti tadi disampaikan merupakan sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu juga di alinea keempat tercantum tujuan negara dari kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia sampai dengan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan tujuan negara adanya negara Indonesia adalah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah kita harus berpartisipasi mewujudkan perdamaian dan juga ketertiban dunia. Itulah mengapa kita jangan hanya menjadi negara yang melihat ke dalam saja, hanya peduli terhadap kondisi di dalam negeri saja, terus saja tidak. Kita juga ingin untuk mewujudkan ketertiban dunia. Saya sering dengar pendapat-pendapat, argumentasi-argumentasi di debat televisi, untuk apa mengurusi negara lain, mengurusi negara diri sendiri saja kacau balau gitu. Pendapatnya seperti itu. Saya rasa yang berpendapat seperti itu malah orang-orang yang tidak mengetahui tujuan kenapa didirikan negara Indonesia. Tentu saja seperti saya sampaikan tadi, kita tidak boleh menjadi negara yang cuek bebek terhadap kondisi yang terjadi di dunia. Kita bukannya mencampuri urusan dalam negeri negara lain, tentu saja tidak boleh. Kita juga harus menghargai kedaulatan negara lain, tapi kita juga harus aktif menciptakan perdamaian dunia, bisa aktif untuk memberikan mediasi gitu, mensponsori agar jika terjadi konflik antar dua negara bisa diselesaikan secara damai. Kemudian kita juga mengirim pasukan Garuda juga ikut berpartisipasi mengirim personil untuk bergabung dalam pasukan perdamaian PBB. Dan tentu saja kita mengutuk jika terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan yang terjadi di dunia. Bukan berarti kita mencampuri urusan dalam negeri lain, tapi itulah reaksi kita bahwa kita juga bagian dari masyarakat internasional. Kita jangan cuma hanya diam saja mengurusi dalam negeri saja. Tentu saja tidak sesuai dengan tujuan negara kalau hanya diam saja. Oke, lanjut. Kemudian tentu saja ini terkandung bentuk negara adalah Republik Kesatuan. Dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, kemudian
yang berkedaulatan rakyat. Ini menunjukkan bahwa negara kita adalah sistem demokrasi karena berkedaulatan rakyat juga. Kemudian bentuk negara adalah Republik Kesatuan. Jadi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah bahwa negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut, teman-teman. Nah, kemudian menurut Profesor Notonegoro juga bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bisa dikatakan merupakan start fundamental normnya bangsa Indonesia atau kaidah negara yang fundamentalnya bangsa Indonesia. Menurut Profesor Notonegoro terdapat beberapa syarat untuk bisa dikategorikan sebagai stats fundamental norm. Yang pertama adalah dari segi terjadinya adalah dibentuk oleh pembentuk negara. Nah, ini pembukaan ini juga sudah memenuhi syarat dari segi terjadinya, yaitu diresmikan oleh Sidang Badan PPKI sebagai pembentuk negara. Terwujud dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak pendiri negara tentang dasar negara. Kemudian dari segi terjadinya juga merupakan pernyataan kelahiran dari suatu negara, yaitu tercantum dalam alinea ketiga tadi, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pernyataan deklaratif tadi juga sudah tercantum dalam pembukaan. Jadi dari syarat segi terjadinya sudah memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua dari segi materi, suatu stats fundamental norm harus berisi materi tentang asas kerohanian, berisi tentang asas politik, berisi tujuan negara, dan juga ketentuan diadakannya konstitusi suatu negara. Ini dalam pembukaan UUD juga sudah memenuhi keempat persyaratan ini. Asas kerohanian tadi tercantum dalam alinea keempat yang berbunyi dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah memenuhi syarat asas kerohanian. Kemudian terkandung asas politik, ini juga sudah tadi itu dalam republik yang berkedaulatan rakyat di alinea keempat tadi. Kemudian tujuan negara juga tercantum dalam alinea keempat. Ketentuan diadakannya konstitusi juga tercantum dalam alinea keempat, yaitu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, dalam kalimat dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Jadi menurut Profesor Notonegoro sudah terpenuhilah semua syarat-syarat untuk dinyatakan sebagai kaidah negara yang fundamental atau stats fundamental norm. Jadi bagi bangsa Indonesia, stats fundamental normnya bangsa Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar merupakan dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar juga. Implikasinya lagi bahwa pembukaan tidak dapat ditiadakan atau dirubah dengan jalan hukum oleh penguasa dan alat-alat perlengkapan negara yang manapun juga. Itulah menurut Profesor Notonegoro bahwa pembukaan
Undang-Undang Dasar merupakan stats fundamental norm yang tidak dapat ditiadakan dengan konstitusi kita, karena merupakan stats fundamental norm. Oke, kemudian kita lanjut. Yang menarik kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kita bertanya ya, Baki Lovers, apakah pembukaan itu dapat dihilangkan atau dapat direvisi gitu, dapat dirubah? Dan jawabannya adalah tadi itu, tidak dapat, karena pembukaan merupakan stats fundamental norm bangsa kita. Dan juga memang tidak ada prosedur untuk mengubah pembukaan. Yang ada mengubah konstitusi atau undang-undang dasar tentu saja ada prosedurnya. Kalau kita lihat dalam undang-undang dasar kita, dalam konstitusi kita di pasal 37, itu terdapat ketentuan untuk mengubah undang-undang dasar, yaitu usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang ada adalah ketentuan untuk mengubah undang-undang dasar, bukan ketentuan untuk mengubah pembukaan undang-undang dasar. Hanya memuat ketentuan untuk mengubah pasal-pasal, belum memuat aturan untuk mengubah pembukaannya. Jadi di sini kita bisa pahami bahwa memang kehendak dari rakyat yang tidak ingin untuk mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Jadi memang belum atau tidak ada pengaturan tentang siapa atau lembaga apa yang berwenang untuk mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian juga ada pendapat lain bahwa terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa suatu bentuk atau suatu produk hukum hanya dapat dirubah oleh suatu bentuk atau produk hukum dari lembaga yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi ada asas hukum bahwa suatu undang-undang, suatu hukum hanya dapat dirubah oleh hukum yang dibuat lembaga yang lebih tinggi tingkatannya. Sedangkan kita tahu pembukaan Undang-Undang Dasar ini dibuat oleh lembaga pembentuk negara, disahkan oleh PPKI. Nah, kita bingung dong, lembaga mana yang lebih tinggi dari lembaga pembentuk negara itu. Bahkan lembaga ada MPR, DPR itu pun saja berada pembentukannya adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, ini pembukaan Undang-Undang Dasar yang membentuk adalah lembaga yang tertinggi, lembaga pembentuk negara. Jadi siapa yang lebih tinggi kan? Jadi tidak ada yang berwenang untuk mengubah, tidak ada lembaga maupun hukum yang berwenang untuk mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi itulah mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar juga tidak bisa untuk dirubah, karena tidak ada yang berwenang dan tidak ada aturan mengenai perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi pembukaan disahkan atau ditetapkan lebih dahulu, berada terpisah di luar, bersifat tetap di atas, dan tidak merupakan bagian dari batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kemudian lewat ada juga dekret Presiden saat 5 Juli 59 itu menyatakan bahwa pembukaan secara hukum tidak dapat dirubah. Itulah teman-teman hubungan antara pembukaan dengan Pancasila sebagai dasar negara tadi itu, bahwa pembukaan tidak dapat dirubah karena merupakan stats fundamental norm dan juga beberapa alasan yang saya kemukakan tadi.
Itulah argumentasinya kenapa pembukaan tidak dapat diubah, tapi yang perlu kita renungkan, perlu ya kita renungkan apakah benar bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu memang tidak boleh untuk dirubah, tidak bisa sama sekali untuk dirubah. Kan di pikiran kita akan masih ada seperti itu. Saya lanjutkan, difikirkan dulu oleh teman-teman Bakti Lovers kenapa, apakah benar pembukaan Undang-Undang Dasar memang tidak bisa dirubah karena alasan seperti itu. Mungkinkah ada alasan yang lain gitu ya. Oke, saya lanjutkan unek-unek ini di kesempatan kita berikutnya. Terima kasih Bakti Lovers atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.